Dampak bencana longsor di Desa Suwurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Bupati Trenggalek mulai persiapkan lahan relokasi. Pasalnya akibat longsor yang mengubur 4 rumah, 3 sapi, 10 kambing dan 2 unit motor itu, kawasan permukiman warga sudah tidak mungkin lagi untuk ditempati. Berdasarkan keterangan Bupati Trenggalek, saat ini kondisi di lokasi longsor masih ada retakan tanah di atas bukit yang cukup banyak. Untuk minimalisir longsor susulan yang lebih besar, saat ini mulai dilakukan penataan lahan. Alat berat bantuan dari BPBD dan PU Bina Marga Provinsi sudah diterjunkan untuk membuat teras siring dan sabuk air guna mengalihkan aliran air ke parit dan sungai terdekat. Lebih lanjut, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan relokasi menjadi jalan satu-satunya agar warga sekitar aman dari bencana longsor. Saat ini pihaknya sudah mulai mencari lahan untuk relokasi. Di sisi lain, petugas juga sudah sedang menginventarisir warga, siapa yang punya tanah siap untuk dibangun. Jika tidak ada lahan lain yang siap dibangun, Pemkab juga punya tanah di kawasan Dilem Wilis. Penanganan pertamanya ini kita dibantu baik dari provinsi maupun dari BBWS. Kita menyiapkan untuk sabuk air di sekitar bukit sehingga nanti ketika ada hujan susulan itu tidak akan menambah beban longsoran, tetapi air bisa teralihkan ke parit terdekat dan sungai terdekat. Kemudian selanjutnya kita sekarang mencari lahan untuk mempersiapkan relokasi. Kita sedang menginventarisir warga, siapa yang punya tanah pribadi atau tanah milik kerabat mereka yang ingin dibangunkan rumah, kita bangunkan. Kalau tidak punya tanah, maka opsinya pemerintah daerah memiliki tanah di Dilem Wilis. Tapi kita coba lihat opsi-opsi yang lain nanti. Kalau warga sudah setuju, maka kemudian kita akan segera membangun relokasi. Sama kejadiannya dengan yang tadi juga kita kunjungi di Pandian Dongko. Kalau di Pandian Dongko semuanya sudah sepakat relokasi, ada 16 rumah. Kalau di sini dari 37 rumah kita akan data ulang siapa yang berkenan relokasi dan siapa yang berkenan dibangunkan di tanahnya pribadi. Kemudian yang ketiga, karena proses mempersiapkan rumah ini masih butuh waktu, maka kita menghimbau ternak-ternak yang ada di sana nanti bisa dititipkan di kandang komunal milik pemerintah, biar warga masyarakat tidak kayak kemarin dikeluarkan di jalan terus diantar lagi ke atas, nanti dititipkan dulu aja di sana. Yang penting harta benda rojo koyone ini aman dulu. Nah, kemudian segala kebutuhan tadi saya minta pemerintah kabupaten lewat posko terus pemerintah desa semuanya komunikatif agar kebutuhan masyarakat yang di sini selama mempersiapkan hidup mereka yang baru ini bisa tercukupi, termasuk anak-anak sekolah dan segala macam, termasuk kesehatan. Jadi kebutuhan mereka di pos-pos pengungsian ini bisa bisa tercukupi dengan baik. Mas Ipin juga menambahkan untuk segala kebutuhan, pihaknya meminta kepada posko dan kepala desa untuk komunikatif. Artinya untuk kebutuhan masyarakat selama mempersiapkan kehidupan baru ini bisa tercukupi. Di antaranya kebutuhan sekolah, kesehatan, dan segala macam di pos-pos pengungsian ini bisa tercukupi. Selain itu, Mas Ipin juga tawarkan kepada warga agar ternaknya dititipkan di kandang milik pemerintah saja, sehingga ternak yang saat ini masih di pinggir jalan bisa lebih aman.